Shalom saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 5 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Saudara, haleluya. Apa kabar saudara semua? Sungguh indah yang firman Tuhan katakan bahwa semua yang akan berbuat baik daripadanya akan menerima kehidupan yang kekal. Sesungguhnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Wow, saudara, kalau saya renungkan, siapakah Yesus ini? Orang mati dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan Tuhan Yesus katakan Ia akan hidup. Beberapa waktu ini banyak orang mengatakan, bahkan menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus, bahkan menghina namanya yang kudus, bahkan ada Alkitab yang dikentutin, saudara. Wow, kalau kita sebagai orang percaya, kita cuma bisa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan banyak sekali daripada saudara-saudara kita yang tempat ibadahnya juga ditutup secara sewenang-wenang dengan melakukan demo-demo dan teriak-teriak yang tidak bertanggung jawab untuk membubarkan sebuah ibadah. Wow, keren saudara. Kita bisa tahu bahwa kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab telah digenapi pada zaman ini, saudara. Tergenapi pada zaman ini, bahkan zaman-zaman kemarin-kemarin sudah digenapi. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesuslah seorang yang dahsyat dan yang luar biasa. Dialah Bapa yang kekal, Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Banyak juga orang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah dua pribadi. Wow, di sini kita akan baca di sini dengan lebih jelas seperti tadi. Siapakah Yesus yang mempunyai otoritas yang dahsyat, otoritas yang luar biasa, bahkan orang-orang di dalam kuburan itu dihakimi sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang bangkit dan menerima berbuat baik, menerima suatu kebenaran yang firman Tuhan katakan, beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya mau tanya, siapa yang berhak memberikan hidup yang kekal kepada seseorang selain Dia yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga? Dan tidak ada yang lain selain daripada namanya yang diberikan kepadanya, dan kita beroleh hidup yang kekal, yaitu nama siapa, saudara? Nama Tuhan Yesus Kristus. Wow. Dan Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui aku maksudnya apa, saudara? Firman. Melalui firman. Di Yohanes 1 ayat 1 katakan bahwa Dialah firman yang hidup. Dan Dia tadinya bersama-sama dengan Allah, dan Dia datang ke dunia, dan Dia itu adalah Allah sendiri. Karena firman itu berasal dari Allah. Bukan berarti Bapa dan Yesus adalah dua pribadi, tetapi Bapa dan Yesus adalah satu pribadi. Di dalam Yohanes 30 ayat 10 katakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yang mereka pun pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka
dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow. Kalau orang melihat Yesus, mungkin orang berkata, mana Bapa? Ya Bapa ya Yesus. Ya Yesus ya Bapa. Tuhan Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan pada kejadian ayat ini, saudara, Tuhan Yesus akan dilempari oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus mensetarakan dirinya dengan Allah Elohim. Karena dialah Allah Elohim itu sendiri. Wow. Hari ini saya mau berpesan saudara semua, bagi orang-orang percaya dimanapun saudara berada. Maupun saudara yang mungkin saat ini saudara sedang bingung mengalami banyak masalah. Jangan pernah mundur daripada Tuhan. Jangan pernah mundur dan lari daripada permasalahan kehidupan kita. Tapi kita tetap satu. Baca firman Tuhan, bertumbuh dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, tetap tumbuh dengan semangat saudara. Karena di dalam firman-Nya kita beroleh keselamatan yang kekal. Jadi jangan pernah ada lagi iman kekristenan yang berguguran dan akhirnya menghina dan menyangkal Tuhan Yesus. Karena pada akhirnya neraka lah ada tempatnya. Karena Tuhan Yesus adalah yang empunya. Dia adalah yang empunya, saya tegaskan, pemilik surga dan bumi dan tiada yang lain. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya kalau tidak melalui firman yang dilepaskan daripada kehidupan Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini firman Tuhan yang singkat, dan saya yakin dan percaya setiap mereka yang mendengarnya, mereka boleh mengerti dan iman yang dihidupkan kembali. Mari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, dan semua pendoa-pendoa yang cinta akan rumah Tuhan, kita sama-sama maju di dalam Kristus. Api Injil terus menyala dalam kehidupan kita. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.